Assalamualaikum. Jalan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Duduk Pak. Terima kasih. Apa nih? Apa yang bisa dibantu? Jadi kita akan kembali mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan partai peserta pemilu hasil verifikasi ya. Verifikasi. Tapi sebelum saya berbicara dengan komisioner KPU ya, jangan lupa untuk penonton Ompol Channel menekan subscribe. Jika Anda menekan subscribe untuk kita sampaikan kepada masyarakat ya. Kan verifikasi parpol sudah selesai tanggal 20 belum selesai. Belum selesai ya? Belum selesai. Nah, tapi yang saya sudah baca di media, bahwa sudah ada parpol yang disetujui untuk menjadi peserta pemilu 2024. Oke. Silakan Pak, bagaimana ini? Ya, Ini ya, sebelumnya ya. kami informasikan sekarang sudah baru tanggal 29 Agustus. Ya. Hari Senin. Jadi untuk apa yang sebenarnya harus kami sampaikan ialah masalah tahapan verifikasi administrasi ini belum selesai, Pak. Ya. Jadi berdasarkan keputusan KPU terbaru nomor 309 itu disebutkan bahwa ada perpanjangan masa verifikasi administrasi untuk partai politik. Jadi tadinya memang ada batasan waktu di mana verifikasi itu menjadi lebih pendek. Tapi sekarang diperpanjang. Istilah yang ingin saya sampaikan ialah perpanjangan waktu ini memungkinkan untuk partai politik membenahi, karena mungkin waktu yang pendek untuk dapat membenahi kekurangan-kekurangan verifikasi pada verifikasi administrasi mereka. Tapi saya sudah baca di pemberitaan online, 24 partai disetujui, 16 partai ditolak. Oh itu, ya. iya. Jadi begini maksudnya, kan seperti saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, video sebelumnya sudah sampaikan bahwa tahapan awal dari proses kepemiluan ini ialah melalui proses penetapan peserta pemilu terlebih dahulu. Pada proses penetapan itu dimulai dari pendaftaran. Sebelum pendaftaran diketahui dulu siapa saja yang boleh mengikuti pendaftaran. Oh. Jadi ada partai politik yang boleh mengikuti pendaftaran, yaitu dengan kekuatan dari Kemenkumham, kemudian meminta akun sipol kepada KPU RI, kemudian mendaftar. Nah, yang saya sebutkan ialah pada proses pendaftaran yang mungkin kata Bapak tadi, bukan verifikasi administrasi ya. Jadi setelah pendaftaran ada verifikasi administrasi. Nah, pendaftaran ini yang seperti saya sampaikan, pada prosesnya pendaftaran ini sudah diikuti oleh 40 peserta partai pemilu. Jadi 40 ini yang kemudian 16 dikembalikan berkasnya dan 24 diterima pemberkasannya. Jadi 24 ini adalah peserta KPU RI memutuskan 24 parpol peserta pemilu di akhir proses nanti. Di akhir proses. Okay. Tetapi di kabupaten tidak semua 24 partai politik ada pengurus. Okay. Nah, bagaimana kabupaten menetapkan peserta pemilunya? Apa tetap 24 atau ya? Jadi gini prosesnya Pak. Jadi perlu dipahami ialah pada ranah KPU daerah, kita sebutlah KPU Lahat lah, tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan. Yang kami lakukan ialah memverifikasi partai politik yang memang jadi ajuan dari partai politik tersebut. Misalnya partai A disebutkan memiliki pengurus di Lahat. Itu yang kami tetapkan. Bahkan kalaupun memang bukan ditetapkan, kami verifikasi. Jadi verifikasi itu menguatkan data KPU RI terkait keberadaan partai politik tersebut di Kabupaten Lahat. Jadi tidak punya kewenangan kami menetapkan. Jadi artinya mungkin diarahkan ke Pak Wardi. Jadi Lahat, bagaimana kalau KPU RI menetapkan 24? Bagaimana dengan Lahat? Hanya ada 20. Ya, itu yang kami informasikan ke KPU RI bahwa, dan itu bentuknya bukan menetapkan, kami memverifikasi dan hasil verifikasi kami bahwa memang hanya ada 20 misalnya. Misalnya bisa cuma dapat 20, bukan bisa dapat,
Adanya 20. Ada 20. Bukan ditetapkan prosesnya. Kami memverifikasi apa yang tertampil di Sipol. Jadi kan menggunakan untuk verifikasi partai politik ini kan menggunakan Sipol, aplikasi pendaftaran partai politik itu. Jadi di situ akan kami sampaikan bahwa partai A tidak memiliki pengurus, partai B memiliki pengurus dan sebagainya. Itu yang disampaikan di Sipol. Jadi tidak menetapkan kemudian ini peserta pemilu lahat, enggak ya? Enggak tidak seperti itu garisnya. Jadi kami memberikan informasi itu ke pusat melalui Sipol, kemudian informasi itu dijadikan informasi secara umum se-Indonesia Raya, kemudian ditetapkan apakah partai ini memenuhi syarat untuk sebagai peserta pemilu atau tidak. Jadi gambarannya ialah kami bukan orang menetapkan peserta. Bisa kalau seperti itu jadinya tiap daerah juga berbeda-beda. Artinya begini, sepanjang 24 partai itu semuanya mengajukan caleg, KPU tidak bisa. Walaupun tidak ada pengurusnya. Kalau konteksnya caleg, kami belum dapat instruksi dan juknis terkhusus terkait itu.